Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu dengan Ananda, Generasi Semar. Saya Subandi Latif, guru geografi. Generasi Semar berkarakter cerdas. Baik, kali ini kita akan belajar geografi tentang perkembangan kota. Ananda sekalian Generasi Semar, melalui pelajaran geografi kita hari ini diharapkan Ananda bisa yang pertama bisa mengetahui faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota. Yang kedua, Ananda Generasi Semar diharapkan bisa menganalisis tahapan perkembangan kota. Selanjutnya yang ketiga, Generasi Semar diharapkan mampu untuk menganalisis teori perkembangan kota. Kemudian yang keempat, Generasi Semar diharapkan bisa menganalisis perkembangan kota di Indonesia. Nah, kita mulai pelajaran kita kali ini. Ananda sekalian Generasi Semar, pertama kita akan membahas tentang perkembangan kota. Seluruh kota di dunia tentunya bermula dari kota kecil. Bahkan biasanya berasal dari desa, akhirnya menjadi kota yang besar. Seperti yang kita lihat pada gambar ini adalah kota Jericho. Ini kota yang tertua di dunia. Kota ini ada di Palestina, merupakan kota yang paling tua di dunia. Nah, ini satu gambaran. Dulunya kota ini masih merupakan berupa gua, batu, dan lain sebagainya sebagai suatu kota. Kemudian berkembang sekarang menjadi kota. Jadi masih pada zaman batu, kota Jericho ini sudah menjadi sebuah kota pada zamannya di situ. Selanjutnya kita akan melihat bahwa kota itu adalah merupakan kawasan hunian dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Jadi yang pertama jumlah penduduknya dulu dilihat. Dibanding wilayah lain, kota ini memiliki jumlah penduduk yang besar. Tempat kerja penduduknya intensitasnya tinggi. Jadi orang berkegiatan itu dengan intensitas yang tinggi. Dan kota ini merupakan tempat pelayanan umum. Nah, ini pengertian kota menurut Marbun. Selanjutnya kita akan memahami tentang perkembangan kota atau urban development. Nah, ini diartikan sebagai suatu perubahan yang menyeluruh. Jadi menyangkut perubahan dari segi perubahan sosial, ekonomi, sosial budaya, maupun perubahan fisik dalam kehidupan kota tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan perkembangan kota. Generasi Semar, semua kota itu sebagai suatu perwujudan aktivitas manusia itu selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya Generasi Semar kita akan lihat tentang pertumbuhan dan perkembangan kota. Kalau kita memahami pertumbuhan kota, dia itu mengacu pada secara kuantitas. Yang bertumbuh, yang berkembang itu adalah produksi yang dipergunakan dalam sistem ekonomi di kota tersebut. Semakin besar produksinya, maka peningkatan permintaan semakin meningkat. Nah, ini mengalami pertumbuhan Generasi Semar. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan perkembangan kota. Itu mengacu pada kualitasnya, yaitu proses menuju ke suatu keadaan yang bersifat pematangan. Nah, di sini dilihat struktur kegiatan perekonomiannya yang berubah dari primer ke sekunder atau ke tersier. Jadi selanjutnya Generasi Semar kita akan melihat ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota. Faktor yang pertama yaitu jumlah penduduk, yaitu adanya pertambahan penduduk. Jadi pertambahan penduduk ini misalnya karena pertambahan alami. Pertambahan alami Generasi Semar yaitu faktor kelahiran dan kematian. Jadi berubahnya penduduk itu karena adanya pertambahan alami berupa adanya kematian dan kelahiran di dalam suatu masyarakat. Faktor perubahan penduduk ini juga disebabkan oleh karena adanya migrasi, baik itu migrasi
masuk maupun migrasi keluar. Nah, ini semua yang mempengaruhi kondisi pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah. Nah, ini faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota. Ya, faktor selanjutnya yaitu faktor sosial ekonominya, yaitu perkembangan kegiatan usaha masyarakat. Jadi dalam kehidupan suatu masyarakat itu yang dilihat apakah ada perubahan perkembangan kegiatan usaha dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga yaitu faktor sosial budaya, yaitu adanya perubahan kehidupan masyarakat akibat pengaruh dari luar, komunikasi dari luar, dari sistem informasi. Nah, 3 faktor inilah generasi Semar yang mempengaruhi perkembangan kota. Apakah mereka mengalami perkembangan yang lebih baik dan seterusnya. Nah, selanjutnya generasi Semar. Kita akan lihat tahapan perkembangan kota. Ada beberapa teori yang menyatakan bagaimana suatu kota itu berkembang secara bertahap. Pertama kita akan lihat teori menurut Griffin Taylor ini. Ya, tahapan perkembangan kota yang pertama menurut Griffin itu tahapan infantil. Ya, pada tahapan ini pemukiman ditandai adanya kawasan campuran tanpa ada batas pemisah antara yang mana domestik, yang mana komersial. Mereka bergabung. Bangunan cenderung tersebar secara sembarangan. Jadi belum bisa terpisahkan, ya. Yang mana wilayah domestik dan komersial mereka masih bergabung pada wilayah infantil ini. Kemudian masuk pada wilayah tahapan yang kedua yaitu stadia juvenil, ya. Nah, tahap ini perumahan-perumahan itu sudah berdiri ya sendiri sejak lama, mulai kemudian didesak munculnya perumahan-perumahan baru, ya. Kemudian sudah ada batas pemisah antara perumahan dan kegiatan ekonomi yang lain, pertokoan dan sebagainya. Nah, ini tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga, ya, yaitu tahap ya matur, ya. Tahapan ini daerah-daerah mulai muncul. Ya, ada daerah-daerah baru, daerah industri, daerah perdagangan, kemudian ada perkumpulan perumahan yang dirancang baru di kota. Nah, ini tahap yang ketiga. Tahap yang keempat itu stadia senil, ya. Tahapan ini sebuah kota mulai mengalami kemunduran, ya, karena mungkin ada faktor ekonomi yang menyebabkan terjadi kemerosotan ekonomi, politik, atau terjadinya sesuatu yang dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini mungkin saja bisa terjadi pada beberapa kota, ya, mengalami kemunduran seperti ini. Selanjutnya, generasi Semar, kita akan melihat tahap perkembangan kota berikutnya yang menurut Lewis Mumford ini, ya. Lewis berpendapat bahwa perkembangan kota itu mereka lihat dari kehidupan kotanya, ya. Bagaimana sejarah kehidupan kota sebelumnya? Nah, tahap yang pertama menurut Lewis itu yaitu tahap eopolas, ya, merupakan tahap awal pembentukan kota, ya. Apa cirinya? Biasanya sudah ada perkampungan atau desa, sudah ada masyarakat yang bertani, bertambang, berkebun atau perikanan. Nah, ini tahap awal dari perkembangan sebuah kota. Jadi kita cirikan adanya perkampungan, ada desa dulu. Kalau menurut Lewis, ya. Tahap yang kedua itu adalah tahap polas, ya. Sudah terjadi asosiasi desa karena semakin banyak desa yang berdiri. Jadi sudah mulai ada beberapa perkampungan yang berdiri, kegiatan industri itu sudah mulai muncul di tengah-tengah desa. Secara perlahan komunitasnya itu sudah tumbuh, sudah ada pemerintahan dan ada lembaga-lembaga sosial pada wilayah-wilayah tersebut. Nah, ini tahap kedua menurut Lewis. Kemudian kita lihat tahap yang ketiga, ya. Tahap ketiga ini adalah tahap metropolis, ya. Kota sudah mulai mampu memberikan pengaruh terhadap wilayah di sekitarnya. Jadi kota ini mereka sudah bisa memberi pengaruh ke wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kota itu sudah berada pada tahap metropolis seperti ini. Perekonomiannya sudah mulai mengarah ke sektor industri. Mereka sudah bisa mengelola bahan baku menjadi kegiatan industri untuk wilayah-wilayah lain. Ya,
tahap ini dicirikan dengan sudah ada spesialisasi dalam perdagangan, ya. Mereka sudah surplus berkelebihan terhadap produk-produk regional yang ada di wilayahnya. Nah, ini tahap metropolis. Tahap yang ketiga, yaitu yang keempat, yaitu megalopolis, ya. Ya, ini merupakan kota yang sudah besar, ya. Ditandai lebih banyak keragaman budaya, ada migrasi masuk dari luar dan luar, terjadi ekspansi industri. Industri itu sudah berkembang semakin luas wilayahnya, ya. Nah, ini tahap kota besar, megalopolis ini, ya. Kemudian ada tahap berikutnya, yaitu tahap, ya, tiranopolis. Ya, tahap tiranopolis ini ditandai dengan lingkungan kota sudah mulai menurun, memburuk, ya. Orang beralih ke pedesaan, kegiatan komersil mengalami kemerosotan, ya. Nah, ini terjadi penurunan secara signifikan. Nah, ini tanda-tanda suatu wilayah, suatu kota mengalami tiranopolis. Nah, ada tahap yang keenam, ini tahap yang orang sebut dengan tahap nekropolis, kota mati. Ya, kota yang semakin memburuk, peradabannya berurun. Apa penyebabnya? Mungkin terjadi perang, kelaparan, bencana alam, maka terjadi kehancuran. Nah, tahap nekropolis ini adakah contohnya di beberapa tempat? Ada, generasi Semar. Di negara kita pernah ada. Ya, ada kota namanya Marina City. Itu di Batam, Pulau Batam. Kota ini, ya, tempat yang perjudian, tapi karena pemerintah gencar menghentikan kegiatannya, maka menjadilah sebuah kota yang ditinggalkan orang-orang, menjadi kota mati di sekitar kota Batam dulu kala, di Marina City. Ya. Kemudian di Kraso, di Italia. Ya. Di Italia itu kota ini merupakan kota mati, kota yang ditinggalkan oleh penduduknya. Kenapa? Karena terjadi bencana alam yang sering terjadi di sana. Kemudian di Taiwan juga ada Upohos Sainsi. Ya, ini ada bangunan rumah yang sangat besar yang mirip Oppo, dibangun oleh seorang pengusaha yang sangat kaya raya, kemudian bangkrut, akhirnya Uppo ini ditinggalkan, menjadilah pulau ini menjadi kota mati. Ya, kemudian di Jepang juga itu ada Pulau Hashima di Jepang. Itu adalah tempat tambang batu bara. Ya, dia dulu kota, tapi karena, ya, orang beralih dari batu bara ke energi yang lain, maka kemudian batu bara juga sudah semakin berkurang di wilayah ini, maka dia menjadi kota yang ditinggalkan oleh penduduknya. Akhirnya sekarang pulau ini menjadi pulau kota mati. Ya. Kemudian berikutnya ada di Perancis, ya, di Oradour, di Perancis. Ya. Ini kota yang ditinggalkan oleh penduduknya menjadi kota mati itu karena perang. Sering terjadi perang di wilayah ini, di kota ini. Nah, inilah contoh generasi Semar. Beberapa tahapan pertumbuhan kota, yaitu tahap nekropolis. Selanjutnya generasi Semar, kita akan lihat beberapa teori perkembangan kota. Ya, teori yang pertama yaitu teori konsentris. Teori ini dikemukakan oleh Ernest Burgess. Ya, mereka berdasar atas studinya mengenai bagaimana morfologi kota yang di Chicago, Amerika Serikat. Ya, kota ini mempunyai kecenderungan dia berkembang ke arah luar. Ya, di semua bagian-bagiannya. Masing-masing zona tumbuh sedikit demi sedikit ke arah luar dari satu pusat, ya. Maka menurut teori ini, pola keruangan itu dihasilkan berbentuk seperti lingkaran. Jadi dari pusat kotanya mereka berkembang melingkar, ya, keluar menjadi bagian-bagian yang berkembang. Maka dia disebut teori konsentris. Nah, gambarnya generasi Semar kita bisa lihat seperti ini menurut teori konsentris. Jadi berupa lingkaran-lingkaran. Yang pertama ini zona 1, daerah pusat kegiatan. Kemudian bagian luarnya berkembang menjadi zona peralihan, zona pemukiman, dan sampai ke penglaju. Nah, satu persatu generasi Semar
Bapak akan jelaskan tentang ini. Ya, kita lihat yang pertama, ya, zona yang pertama, zona 1, yaitu pusat bisnis. Di pusat bisnis ini segala macam aspek kehidupan kegiatan masyarakat ini berlangsung. Di sini pusatnya ada kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya. Jadi di sini terdapat banyak bangunan utama dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ya, kemudian di zona 1 ini kita bisa lihat pada gambar seperti ini Anda sekalian. Nah, bagaimana dengan teori ini? Apa bisa kita lihat dengan kota-kota di negara kita? Bisa. Misalnya di Jakarta ya. Salah satu pusat bisnis di Jakarta itu sebagai pusatnya, itu kita bisa lihat misalnya di Mangga 3 2 tahun square. Nah, disinilah pusat aktivitas berbagai kegiatan ya. Perdagangan, industri, dan lain sebagainya sampai ke kaki 5. Di sini sangat ramai sekali. Nah, inilah pusat kota ya yang dimaksud oleh teori konsentris ini. Nah, generasi Semar nanti Ananda sekalian juga bisa melihat bagaimana di kota-kota kita, di sekitar kita tentang teori ini. Nah, saya lanjut dulu kepada teori konsentris ini pada zona yang kedua. Zona yang kedua ini adalah zona peralihan. Daerah ini kebanyakan dihuni oleh golongan penduduk yang kurang mampu secara sosial ekonominya. Ya, sebagian besar biasanya itu adalah pendatang-pendatang musiman yang bertempat tinggal di pinggiran pusat-pusat kota. Jadi kalau kita lihat yang kedua ini adalah zona peralihan, ya, seperti pada gambar yang kedua berikut ini. Ya, kemudian kita lihat berikutnya, yaitu ya zona yang ketiga, yaitu daerah pemukiman pekerja. Ya, para pekerja di daerah sekitar Menteng, Jakarta Pusat biasanya itu akan memilih tempat tinggal yang sederhana disesuaikan dengan pendapatan mereka. Nah, ini biasanya berada di zona yang ketiga. Ya, kemudian zona yang keempat, ya, menurut teori ini, yaitu ya zona daerah pemukiman kelas menengah. Ya, di sini pemukimannya sudah lebih baik. Perumahannya misalnya kita lihat kalau di Jakarta itu di Kelapa Gading ya. Ya, di sini golongan penghasilan menengah ke atas yang biasanya berada di sini. Nah, ini yang dimaksud dari teori konsentris, ya. Kemudian ada zona penglaju. Para penglaju. Ya, berada di wilayah sekitar pinggiran kota Jakarta atau di luar kota Jakarta, Tangerang, Depok misalnya, yang penduduknya setiap hari bolak-balik ke pusat kota. Nah, ini penglaju. Di kota-kota kita, di sekitar kita juga, Ananda sekalian, kita bisa lihat seperti ini. Penglaju itu artinya dalam bahasa Inggris komuter, ya. Orang yang setiap harinya bergerak, berpindah dari desa ke kota pada pagi hari, kemudian pada hari itu juga mereka kembali lagi sore hari atau malam hari, kembali lagi ke desa, ya, atau pinggiran kota. Nah, ini namanya penglaju atau komuter. Nah, banyak mungkin di sekitar kita, di kota-kota kita, misalnya di Makassar, kita bisa lihat kan, di pinggiran kota Makassar, ya, di batas wilayah Kabupaten Goa dan Maros, banyak pekerja-pekerja setiap pagi berdatangan ke kota Makassar masuk. Ya, mereka mungkin dari desa-desa yang ada di wilayah Goa maupun Maros. Nah, setiap hari mereka masuk ke pusat kota. Dari desa ke kota setiap hari. Nah, pergerakan mobilitas penduduk yang bergerak setiap hari dari desa ke kota dalam waktu harian, inilah yang disebut dengan penglaju. Kalian tentu sudah belajar tentang mobilitas penduduk, kan Anda sekalian. Berbeda penglaju dengan urbanisasi. Ya, kalau urbanisasi itu dari desa ke kota menetap dalam waktu lama, lebih dari 6 bulan. Mereka menetap. Kalau setiap harinya mereka bergerak, ya, dari desa ke kota, ini disebut dengan penglaju atau komuter. Nah, inilah teori konsentris generasi Semar. Nah, selanjutnya generasi Semar, kita akan melihat teori sektoral. Ya, teori sektoral ini agak berbeda dengan teori konsentris. Ini dikemukakan oleh Homer Hoyt tahun 1939 ya. Kajiannya itu mereka melihat kegiatan yang ada di perkotaan itu tidak
teratur seperti konsentris, secara melingkar, namun membentuk beberapa sektor baru yang sifatnya lebih bebas. Sehingga kalau kita melihat gambarnya seperti ini, ya, pusat kotanya tetap pada nomor 1, kemudian dia tidak bergerak melingkar, tapi dia dalam bentuk sektor seperti ini, ya. Nah, kemudian struktur ruang kota yang ada itu cenderung berkembang berdasarkan sektor dibanding secara melingkar. Ya, pusat daerahnya biasanya berupa sentral bisnis, ya, CBD-nya itu di wilayah di pusat kotanya. Namun berikutnya mereka tidak melingkar bergerak keluar. Nah, tapi membentuk sektor-sektor yang baru. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu tentang teori sektor ini. Yang pertama itu adalah daerah pusat kegiatan. Ya, biasanya dia terdiri atas bangunan-bangunan, kantor, hotel, pasar, bank, dan pusat perbelanjaan. Sama tadi teori konsentris, teori ya. Nah, kemudian di sektor publik ini ada kegiatan sektor ekonomi lainnya. Nah, ini pusat kegiatan. Kemudian selanjutnya kita melihat ya daerah industri atau perdagangan. Nomor 2 ya kita lihat ya. Sektor kawasan industri ringan itu serta perdagangan tersebut pada umumnya terdiri dari ya industri kecil maupun industri besar yang berada sebagai toko serta perdagangan. Nah, ini nomor 2 yang kita lihat mereka berkembang secara sektoral ya. Kemudian berikutnya kita melihat yang ketiga itu pada teori sektoral itu adalah ya daerah pemukiman kelas bawah ya. Tempat tinggal bagi kaum buruh, ya, biasanya dekat dengan lokasi pusat perdagangan, ya, karena biasanya buruh pabrik itu bekerja itu mendekati pusat-pusat bisnis. Nah, ini ada pada sektor yang ketiga yang ditandai oleh sektor ketiga berkembang seperti itu, ya. Kemudian generasi Semar kita lihat menurut teori ini berikutnya yaitu ya pemukiman kelas menengah, ya, pada kawasan ini. Ya, terdiri dari tempat tinggal para kaum menengah. Ya, ini nomor 4 ya. Jadi nomor 4-nya di sini dia tidak melingkar sebagai teori seperti teori konsentris yang sebelumnya, tapi dia membentuk sektor-sektor. Kemudian yang nomor 5, ini adalah pemukiman kelas atas. Tempat tinggal bagi golongan ya kaum elit. Ya, biasanya para pejabat serta para eksekutif yang berada di nomor 5 tersebut. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini berbeda generasi Semar ya. Yang pertama dengan yang kedua, yang pertama tadi itu berkembang secara melingkar, yang kedua ini dia berkembang secara sektoral. Kalau menurut teori sektoral ini. Nah, selanjutnya generasi Semar, kita akan melihat teori yang ketiga. Ada lagi teori namanya inti ganda. Ya, teori ini inti ganda ini itu dikemukakan oleh Harris dan Ullmann. Ya, mereka berpendapat bahwa suatu kota itu bermula dari sebuah pusat. Ada pusat kotanya juga. Tapi mereka berkembang memiliki sub-sub pusat berikutnya berupa daerah inti baru sebagai dampak dari aglomerasi, perkembangan beberapa wilayah. Ya, nah ini dikemukakan oleh Harris dan Ullmann. Nah, gambarnya kita bisa lihat seperti ini. Mereka berkembang dari pusat, kemudian mereka juga berkembang secara bukan tidak melingkar. Ya, kita melihat pertumbuhan kota itu menurut Harris dan Ullmann itu berawal dari suatu pusat, membentuk kompleks. Kemudian ada nukleus-nukleus baru yang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan. Nukleus inilah yang berupa, bisa kita lihat berupa kampus perguruan tinggi, bandar udara, kompleks industri, pelabuhan, terminal bus, dan sebagainya. Nah, inilah kutub-kutub baru pertumbuhan di sekitar wilayah kota. Sehingga dia menganggap bahwa kota itu berkembang bukan secara melingkar, tetapi melalui kutub-kutub yang baru atau nukleus-nukleus yang baru akibat adanya perguruan tinggi, ya, bandar udara, industri, pelabuhan yang berkembang di beberapa tempat. Nah, kita akan lihat satu persatu tentang teori inti ganda ini. Ya, yang pertama Central Business District-nya, ya, CBD-nya. Kawasan ini merupakan pusat kota.
di mana sebagian besar aktivitas kota itu terkonsentrasi di sini. Ya, area ini merupakan pusat biasanya yang ciri khasnya di sini adalah adanya transportasi yang memadai, yang lancar, yang khusus. Seperti ada wilayah yang retail, ya, area khusus untuk bank dan lain sebagainya. Nah, ini ciri khasnya dari teori inti ganda. Sehingga pada teori inti ganda ini kita bisa melihat pada wilayah yang kedua itu adalah zona industri ringan. Ya, di sini keberadaan jasa angkutan skala besar sangat penting. Ya, jadi banyak mengelompok industri jasa angkutan sepanjang jalan kereta api dekat pusat kota seperti ini. Ya. Kemudian generasi Semar kita akan melihat zona yang ketiga yaitu zona pemukiman kelas bawah. Ya, zona ini mencerminkan daerah yang kurang baik untuk pemukiman. Ya, biasanya umumnya ditempati oleh golongan rendah, ya, para buruh pabrik dan kereta api. Ya. Kemudian zona yang keempat, kalau kita lihat pada gambar ini ada yang keempat, itu adalah daerah pemukiman kelas menengah. Nah, zona ini tergolong lebih baik dari segi fisik. Ya, mereka menyediakan berbagai fasilitas kehidupannya sehingga penduduknya itu tinggal biasanya yang berpenghasilan bagus. Ya, selanjutnya ada zona yang kelima generasi Semar. Ya, nah ini kita bisa lihat pada pemukiman kelas atas. Ya, ini biasanya terletak jauh dari pusat kota, tetapi di wilayahnya itu ada beberapa terbangun kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, yaitu terdapat bisnis distrik yang baru untuk memenuhi masyarakat yang ada di sekitarnya. Misalnya ada kampus, pusat rekreasi, taman, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, pada teori inti ganda ini ada zona industri berat. Ya, merupakan konsentrasi dari pabrik-pabrik besar. Ya, yang keenam ini ya, zona industri berat. Ya, nah biasanya di sini adalah pabrik-pabrik besar yang biasanya ini menimbulkan pencemaran, kebisingan, dan lain sebagainya. Kemudian generasi Semar ada zona ketujuh. Ya, zona 7 ini zona bisnis pinggiran. Ya, untuk memenuhi kebutuhan semua jenis zona sebelumnya, maka ini ada zona yang menjadi inti baru, nuklis baru. Kemudian berkembang membentuk pola spasial yang berbeda. Seperti kita lihat pada gambar pola yang ketujuh ya. Nah, di sini ya, ini zona yang ketujuh. Ya. Kemudian zona yang kedelapan. Ya, ya. Kita bisa lihat yaitu daerah zona industri pinggiran. Jadi di pinggiran kota itu ada kawasan industri pinggiran. Ya. Nah, karena jalur transportasinya yang sesuai, industri itu berkembang di pinggiran kota tersebut. Dia merupakan pusat-pusat inti baru untuk pengembangan industri atau distribusi spasialnya sendiri. Ya. Kemudian, kita akan melihat berikutnya generasi Semar, bagaimana perkembangan kota di Indonesia. Ya. Nah, perkembangan kota di negara kita itu ada kota yang terbentuk awalnya dari pusat perkebunan. Ya, kenapa? Kota-kota di Indonesia ini berasal dari kegiatan perkebunan itu mungkin sudah dimulai sejak zaman kolonial. Misalnya kita lihat Bandung, kota Bandung itu kota perkebunan dulu. Bogor, ya, ini kota perkebunan dulu. Deli Serdang di Sumatera dan Brastagi, ini kota yang berkembang awalnya dari adanya perkebunan di wilayah tersebut. Nah, seperti contoh pada gambar ini kita lihat ini kota Bandung. Kota Bandung itu merupakan kota yang berawal dari kota perkebunan. Ya. Selanjutnya kita akan lihat generasi Semar, ada kota yang berkembang dari pusat pertambangan. Karena dulu di sini ada lokasi beberapa pertambangan di sini, ya, sehingga mereka berkembang menjadi kota-kota besar. Ya, misalnya kita melihat ya Tembagapura, Sawalunto, dan Bontang. Ini contoh kota-kota yang berawal dari pertambangan. Seperti kita lihat pada gambar berikut ini, generasi Semar ini kota
Bontang di Kalimantan Timur. Ya, kota yang berawal dulunya sebagai pusat pertambangan. Ya, selanjutnya generasi Semar, kita akan lihat kota-kota di Indonesia juga itu ada yang berkembang dari pusat industri dan perdagangan. Ya, jadi di sekitar wilayah tersebut berkembang kegiatan industri, akhirnya membentuk suatu kota. Misalnya kita lihat kota Karawang, kota Batam. Ya, ini kota industri dan perdagangan. Mereka terbentuk menjadi kota karena kegiatan industri dan perdagangan. Ya, ada lagi kota. Nah, ini bisa kita lihat, ini contoh ya, kota kawasan industri di Karawang. Ya, ini kawasan industri yang sangat luas. Nah, ini contoh satu kota dari industri dan pertambangan. Selanjutnya, siswa sekalian, ada kota yang berkembang dari pusat pendidikan dan kebudayaan. Karena di situ lembaga-lembaga pendidikan dan kebudayaan itu sangat maju. Sehingga mereka menjadi kota pendidikan, kota budaya. Misalnya kita lihat gambar berikut ini adalah kota Yogyakarta. Ini adalah kota pendidikan, kota budaya. Mereka berkembang menjadi kota besar karena di sini pusat pendidikan dan pusat kebudayaan. Seperti Yogyakarta dan Denpasar, Bali. Ya, selanjutnya generasi Semar, ada kota yang berkembang karena pusat pemerintahan. Ya, jadi dulu merupakan pusat kegiatan pemerintahan, aktivitasnya sangat pesat di kutub pertumbuhannya. Jakarta misalnya, Surabaya misalnya. Ini kota pemerintahan. Makassar, kita kenal dalam sejarah itu kan pusat pemerintahan kerajaan Goa Tallo dulu. Nah, berkembang menjadi kota Makassar sekarang. Karena pusat pemerintahan dulu. Kemudian ada kota, nah ini contohnya ya, kota Jakarta. Kota Jakarta ini berkembang menjadi pusat pemerintahan. Dia kota yang dulunya memang pusat pemerintahan. Selanjutnya, generasi Semar. Ada kota yang berkembang karena dia pusat pelabuhan. Aktivitas bongkar muat ini menyebabkan kota berkembang semakin menyebar, semakin pesat. Misalnya Jakarta, Makassar, Surabaya, itu adalah kota-kota pelabuhan dulu yang sangat ramai. Ya, misalnya kita lihat ini gambar ya pelabuhan Pautere di Makassar ya. Nah, ini dulu kota Makassar seperti ini karena aktivitas pelabuhan yang begitu ramai. Ya, pusat kegiatan pelabuhan yang begitu ramai dengan wilayah lain, akhirnya Makassar itu berkembang. Karena ada pusat pelabuhan di Makassar. Nah, ini kota yang berkembang karena adanya pelabuhan. Ya, selanjutnya generasi Semar. Perkembangan kota itu juga bisa kita lihat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010. Ya, di sini diatur ada namanya kawasan perkotaan kecil. Kawasan perkotaan kecil ini menurut peraturan pemerintah ini adalah kawasan kota, wilayah kota yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit 50.000 jiwa. Paling sedikit sampai paling banyak 100.000 jiwa. Nah, jumlah penduduknya yang seperti ini maka kota itu disebut kota kecil. Ya. Kemudian kota kecil ini juga didominasi oleh fungsi kegiatan ekonominya, ya, berupa kegiatan perdagangan. Jangkauan perdagangannya itu di wilayah kecamatan atau antar desa. Jadi dia masih wilayah kota sekitarnya, kecamatan sekitarnya. Ya. Kemudian dicirikan juga ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan. Ya. Jadi mereka sudah paling sedikit ada kantor kecamatan, pasar harian, ini minimal ada di kota kecil seperti ini. Nah, mana contohnya di negara kita menurut peraturan pemerintah ini adalah kota kecil, misalnya kota Sibolga, ini di Sumatera ya. Ini kota kecil, karena jumlah penduduknya kurang dari 100.000 jiwa, kemudian kegiatannya itu untuk pelayanan di sekitar kecamatan dan desa, kemudian baru ada beberapa kantor untuk kecamatan dan pasar harian itu sudah terpenuhi untuk sebagai kota kecil. Nah, berikutnya, menurut peraturan pemerintah ini ada namanya kawasan perkotaan sedang. Ya, ini disebut perkotaan sedang apabila jumlah penduduknya lebih dari 100.000 jiwa dan kurang dari 500.000 jiwa.
Ya. Kemudian yang kedua, dominasi fungsi kegiatan ekonominya itu berupa kegiatan jasa dan perdagangan. Jadi sudah mereka melayani wilayah-wilayah kabupaten dan antar kabupaten ke wilayah lain. Nah, ini kota sedang. Ya. Kemudian sarananya dalam wilayah kota sedang itu sudah tersedia prasarana berupa paling sedikit ada kantor pemerintahan kabupaten atau kota. Ya. Fasilitasnya itu sudah ada minimal kantor cabang perbankan dan pusat pertokoan. Nah, yang mana contohnya di negara kita kota sedang ini? Ya, misalnya kita lihat ini. Ini monumen Habibie di kota Parepare. Parepare ini merupakan kota sedang, ya. Jumlah penduduknya sekarang sudah lebih 100.000 jiwa, ya. Ya, fungsi kegiatan ekonominya mereka sudah melayani perdagangan dan jasa dan kegiatan lain antar kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, mereka sudah memiliki banyak prasarana ya, untuk transportasi lokal, kantor perbankan dan pusat pertokoan itu sudah ramai di kota Parepare. Saya kira generasi Semar semua kenal dengan kota Parepare. Ini salah satu contoh dengan kota perkotaan sedang, ya. Kemudian menurut peraturan pemerintah ini generasi Semar ada namanya ya kota besar, perkotaan besar. Nah, ini kalau dilihat jumlah penduduknya itu sudah paling sedikit 500.000 jiwa, jadi sudah lebih 500 jiwa penduduknya, ya. Kemudian mereka melayani kegiatan ekonominya itu sudah berupa jasa, perdagangan dan industri. Jangkauannya itu antar provinsi, ya. Sudah tersedia banyak sarana dan prasarana di sekitarnya. Nah, misalnya kita melihat gambar berikut ini kota Samarinda, ya. Kota Samarinda ini merupakan kota besar, contoh kota besar di negara kita. Karena jumlah penduduknya sudah lebih dari 500.000 jiwa dan kegiatan ekonominya itu sudah melayani antar provinsi. Selanjutnya generasi Semar. Ada lagi kota, menurut peraturan ini adalah kawasan metropolitan, ya, merupakan kawasan perkotaan, dia bisa berdiri sendiri atau gabung dengan kawasan kota-kota di sekitarnya. Tapi jumlah penduduknya minimal lebih dari 1 juta jiwa. Nah, kita bisa lihat kota Makassar, ya, itu sudah lebih 1 juta jiwa penduduknya. Maka dia sudah merupakan kota metropolitan, ya. Kemudian ya, berikutnya nominasi fungsi kegiatan ekonominya itu berupa jasa, perdagangan dan industri, ya. Jangkauannya itu sudah provinsi dan nasional. Kemudian ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan itu minimal ada kantor pemerintahan provinsi di sekitar itu. Makassar kan ada, ya. Fasilitas transportasi regional, kantor perbankan, pusat perbelanjaan itu ada. Nah, kemudian kota metropolitan menurut peraturan ini memiliki sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi. Ya, saya kira ini sudah terpenuhi juga. Kemudian memiliki kejelasan sistem struktur ruang yang ditujukan adanya pusat dan terinteraksi dengan kegiatan ekonomi yang ada di sekitarnya. Nah, ini kawasan metropolitan kalau sudah seperti ini, ya. Kemudian menurut peraturan pemerintah ini juga generasi Semar ada namanya kota megapolitan. Ya, kota megapolitan ini merupakan gabungan bisa 2 atau lebih, ya, kawasan metropolitan. Sehingga bisa berpusat jamak memiliki ketersediaan fungsional. Nah, yang mana di negara kita berpeluang menjadi kawasan megapolitan? Ya, Jakarta dan Bandung misalnya. 2 kota ini kan kota metropolitan. Mereka kalau bergabung satu kawasan, maka mereka nantinya memiliki hubungan spasial, sistem jaringan, dan sebagainya. Dan syarat yang ketiga itu memiliki jumlah penduduk paling sedikit 10 juta jiwa. Ya. Jadi mereka harus bergabung antara satu kota metropolitan dengan metropolitan yang lain untuk memenuhi ini. Dan saya kira ini bisa dipenuhi oleh kota Jakarta dan Bandung. Ya. Ada dominasi kegiatan ekonomi berupa kegiatan jasa, perdagangan, dan sebagainya. Dan mereka melayani regional dan antar negara. Ya. Kemudian berikutnya memiliki ketersediaan prasarana dan sarana.
Perkotaan paling sedikit ada transportasi antar negara, perbankan antar negara dan pusat perbelanjaan skala regional dan internasional. Nah, ini berikutnya ya, menghubungkan antara pusat kegiatan dan prasarana transportasi yang terintegrasi. Nah, ini namanya kawasan megapolitan, Ananda sekalian. Jadi itulah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 bagaimana yang dimaksud dengan kota di negara kita. Nah, sekarang di akhir pembelajaran kita generasi Semar, saya tantang dulu. Kita akan praktik analisis perkembangan kota. Minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana menggunakan aplikasi Google Earth. Nah, di smartphone Ananda sekalian sudah ada aplikasi ini. Nah, kita coba kembali menggunakan aplikasi ini untuk menganalisis perkembangan kota. Bagaimana cara menganalisisnya generasi Semar? Misalnya begini. Kita ingin menganalisis perkembangan kota Makassar. Ya, maka kita buka di Google Earth, kita melihat ini kota Makassar dengan batas-batasnya. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Oh, ternyata ada wilayah perkembangan kota Makassar berupa center point-nya Indonesia di sini. Nah, kita coba menganalisis berapa sih luas center point Indonesia ini, ya, yang direklamasi, ya. Kita bisa menggunakan smartphone kita aplikasi yang ada berupa Google Earth. Jadi kita menggunakan simbol ini generasi Semar, ya. Kemudian kita membuat poligon-poligon seperti ini, ya. Kemudian kita bisa menghitung berapa luasnya, berapa jaraknya antara satu titik dan titik yang lain. Sehingga kita bisa menganalisis perkembangan kota Makassar ini akibat adanya center point ini. Dan wilayah-wilayah lain, pemukiman-pemukiman, perkembangan pemukiman, kita bisa hitung luasnya setiap wilayah yang berkembang di kota Makassar. Nah, ini cara pertama. Cara yang kedua, kita bisa melihat, menganalisis bagaimana penggunaan lahan di kota Makassar. Nah, ini ada dua gambar penggunaan lahan tahun 2011 dan 2019. Nah, kita bisa melihat yang berwarna merah ini adalah pemukiman. Pemukiman pada tahun 2011 seperti ini, semakin berkembang, bertambah pada tahun 2019 seperti ini, semakin banyak. Nah, ini kecenderungan bahwa kota Makassar ini semakin berkembang pemukimannya. Nah, ini analisis kita yang kedua. Analisis kita yang ketiga, kita melihat perkembangan penduduk kota Makassar. Ini data dari Biro Pusat Statistik. Kita bisa lihat mulai tahun 2010, ya, penduduk kota Makassar itu sudah mencapai 1.339.374. Bertambah terus setiap tahunnya, 2011 bertambah, 2012 bertambah, sampai 2014 itu sudah mencapai 1.449 juta jiwa. Kemudian sekarang tahun 2021 tahun lalu, menurut data sensus penduduk BPS, itu sudah mencapai, kota Makassar itu sudah mencapai 1.427.619 jiwa. Nah, ini kalau melihat jumlah penduduknya, ini sudah kota metropolitan, ya. Jadi ini cara kita menganalisis penduduk kota Makassar, ya, dan selanjutnya. Nah, generasi Semar ini semua bisa kita gunakan dalam menganalisis kota-kota kita yang ada di sekitar kita, tempat tinggal kalian. Nah, generasi Semar selanjutnya kita akan latihan soal, ya. Mungkin ada generasi Semar yang bisa menjawab soal berikut ini, ya. Kota di Indonesia yang sejak zaman kolonial sebagai pusat perkebunan adalah kota yang mana? Apakah Makassar, Jakarta, Bogor, Surabaya, atau Bali? Ya, ada yang bisa jawab generasi Semar? Yang mana kota di Indonesia sejak zaman kolonial itu sebagai dia berkembang karena dulu sebagai pusat perkebunan? Apakah Makassar, Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Bali? Aceh, Bogor, betul sekali. Ya, Mita Asmira dari SMA mana? Dari SMA mana? Dari SMA 9 Maros. Alhamdulillah. Selamat belajar Ananda, ya. Sekarang kita lihat soal yang kedua, ya. Soal yang kedua kita lihat berdasarkan perkembangan kota menurut peraturan pemerintah tahun 2010 nomor 15, ya. Kota metropolitan itu adalah kota yang mana kota metropolitan?
Apakah Sibolga, Makassar, Parepare, Palopo, atau Bone? Ada yang bisa menjawab? Generasi Semar, kota metropolitan. Makassar, betul sekali. Ya. Alhamdulillah anak generasi Semar, pelajaran kita kali ini kita akan simpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota adalah faktor penduduknya, sosial ekonominya, dan sosial budayanya. Kemudian selanjutnya, tahapan perkembangan kota itu menurut Lewis Mumford, yaitu ada Geopolis, Polis, Metropolis, Megalopolis, Tiranopolis, dan Nekropolis. Kemudian generasi Semar, teori-teori perkembangan kota itu yakni ada teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti ganda. Dan alhamdulillah generasi Semar kita sudah mempelajari semua ini. Semoga Ananda generasi Semar bisa memahami dengan baik dan sukses di dalam belajar selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Ananda sekalian. Saya Subandi Latif, generasi Semar berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.